Komandan Gerakan 30 September ini selanjutnya menerangkan bahwa tindakan yang telah dilakukan di Jakarta terhadap Dewan Jenderal akan diikuti oleh tindakan-tindakan di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Irsal di segmen Radio Mistis. Di segmen ini, gue bakal bawain cerita yang kita ambil dari berbagai sumber dan cerita kiriman dari sobat Mystic Hunter. Di episode kali ini, gue bakal bawain cerita yang dikirim oleh Pak Rian melalui email, di mana sewaktu ia bekerja sebagai sales marketing, hasilnya memburuk dan mengharuskan ia pergi ke sebuah desa terpencil di Kalimantan, yang mana ternyata desa itu bukan desa biasa, melainkan desa gaib yang membutuhkan tumbal. Terima kasih buat Pak Rian yang udah bersedia buat bagiin ceritanya ke sobat Mystic Hunter. Bersembunyilah di balik selimut kalian dan pasang earphone kalian, karena cerita yang gue bawain kali ini bakal bikin bulu kuduk lu merinding. Yaudah, nggak pakai basa-basi lagi, kita langsung fokusin aja ke ceritanya. Cerita ini berawal ketika seseorang bernama Rian bekerja di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang distribusi alat kesehatan. Rian bekerja sebagai sales marketing dan dia diwajibkan untuk turun langsung ke lapangan, melakukan promosi penjualan produk dan mencari pelanggan. Namun, beberapa hari belakangan ini Rian tidak mendapatkan pelanggan sama sekali. Manajer pun selalu memarahinya. Sampai akhirnya Rian dan 3 orang temannya memutuskan untuk pergi ke sebuah desa terpencil yang jaraknya lumayan jauh dari kepadatan penduduk. Mereka berangkat pagi hari sekitar jam 9, hanya menggunakan 2 motor dan terdiri dari 2 wanita serta 2 pria. Mereka melewati jalanan yang sangat curam, melewati hutan dan desa yang ingin mereka datangi terletak di atas sebuah gunung. Ketika mereka berada di tepat di atas gunung, mereka dihadapkan dengan 2 arah jalur, ada jalur kanan dan jalur kiri. Mereka belum pernah ke sana sebelumnya, dan tentu mereka bingung harus pilih jalan yang mana. Sampai akhirnya mereka sepakat memilih jalur yang sebelah kanan. Mereka terus mengendarai motor, tapi tak kunjung menemukan desa yang mereka cari. Setelah jauh berkendara, tiba-tiba ada sebuah gapura, pertanda mereka akan memasuki sebuah pedesaan. Mereka sangat senang sekali, karena perjalanan jauh yang mereka lalui tidaklah sia-sia. Mereka terus mengendarai motor, tetapi ketika mereka melewati gerbang, suasana langit yang tadinya terang, tiba-tiba mendung dengan sendirinya. Dan tak lama kemudian, mereka menemukan sebuah desa yang penduduknya sangat sedikit, mungkin tidak sampai 100 orang. Mereka pun segera menepi dan memarkirkan motor mereka. Rumah-rumah yang ada di sana sangat sederhana, terbuat dari kayu dan atap hanya menggunakan daun kelapa. Mereka berjalan memasuki desa, tapi tak ada satupun manusia yang kami jumpai di sana, katanya. Apa maksud dan tujuan kalian datang ke sini? Tiba-tiba, sosok nenek-nenek dengan rambut beruban muncul dari belakang mereka dengan ekspresi marah dan menggunakan pakaian yang bisa dibilang masih sangat tradisional. Rian pun menjawab mewakili teman-temannya. Kami datang ke sini cuma ingin bersosialisasi saja. Nenek itu pun tiba-tiba menarik tangannya, lalu dibawa menuju ke rumahnya. Sedangkan teman-teman yang lain
Mereka malah tertawa melihat Rian yang ditarik oleh nenek itu, dan mereka memutuskan pergi berkunjung ke rumah yang lain. Sesampainya Rian di rumah nenek itu, ia langsung ditanyai beberapa pertanyaan. Siapa namamu, nak? Nenek itu bertanya dengan suara berbisik-bisik, entah apa yang dia takutkan. Rian, Nek. Ia memberitahukan namanya. Kenapa kalian bisa masuk ke desa ini? Si nenek kembali bertanya dengan berbisik-bisik. Emang kenapa, Nek? Rian mulai bingung. Pasti ada sesuatu yang aneh. Nenek itu pun kembali berbicara kepadanya. Tidak ada satupun orang hidup yang bisa masuk ke desa ini. Kalaupun ada, orang itu tidak akan bisa keluar selamanya. Mendengar kalimat yang dikatakan si nenek, Rian benar-benar kaget dan tidak mengerti apa maksud dari semua ini. Kalian harus pulang sekarang juga. Kalau sampai malam kalian di sana, kalian tidak akan bisa pulang selamanya. Ucap si nenek yang membuat Rian semakin panik. Ketika malam hari, orang di kampung ini akan mengadakan ritual dan mereka akan sangat senang sekali ketika melihat kedatangan kalian ke sini karena bisa dijadikan tumbal. Ternyata di desa tersebut masih mempercayai keyakinan animisme, di mana mereka masih melakukan ritual setiap malam untuk menghormati nenek moyang mereka. Singkat cerita, sebelum Rian pergi memberitahukan teman-teman yang lain, nenek tersebut memberikan jampi-jampi semacam jimat yang nantinya berguna agar mereka bisa keluar dari desa ini dengan selamat. Rian pun berterima kasih kepada nenek tersebut dan segera mencari teman-temannya yang lain. Rian terus mencari ke sana kemari, tapi tak kunjung menemukan mereka. Bahkan tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali di sini. Sampai akhirnya Rian menemukan mereka tepat di ujung desa, dan ternyata para warga semua sudah berkumpul di sana. "Woi, ayo cepet pulang, udah mau malam ini." Rian berteriak memanggil nama mereka. Sontak semua mata langsung tertuju padanya. "Malam? Ini masih siang loh." Salah satu temannya menyahut. "Kalau kalian gak bisa pulang, jangan salahin aku." Rian langsung balik dan menuju motornya. Mendengar ancaman Rian, untungnya teman-temannya langsung bergegas mengikutinya. "Yan, kamu kenapa sih?" Mereka jengkel melihat tingkah Rian yang aneh. "Kalian sadar gak sih, desa ini aneh. Kata nenek tadi, kalau kita sampai malam di sini, kita gak akan bisa pulang karena akan dijadikan tumbal." Rian menegaskan dan menjelaskan ke mereka semua. Tak lama kemudian, tiba-tiba ada satu laki-laki parubaya membawa golok di tangannya meneriaki mereka. "Hei, mau kemana kalian? Kami gak akan membiarkan kalian pergi dari sini." Laki-laki itu berteriak memaki mereka sembari mengacungkan golok yang ada di tangannya. Apa katanya?" Teman-temannya sangat ketakutan. Rian tak menjelaskan, tapi menyuruh mereka agar segera naik ke atas motor supaya cepat pergi dari sana. Ketika mereka akan berangkat, "Kejar mereka, jangan sampai keluar dari sini." laki-laki itu mengarahkan beberapa ekor anjing untuk mengejarnya. Entah ada ilmu apa, anjing-anjing itu langsung menuruti perintah dan mengejar mereka. Mereka pun mempercepat laju kendaraan dengan keadaan yang panik. Apalagi saat itu Rian posisinya sedang dibonceng, sembari memukul temannya yang menyuruhnya untuk mempercepat laju kendaraannya. Di belakangnya, yang wanita pun tak kalah paniknya. Mereka sampai menangis ketakutan karena anjing itu terus mengejar mereka hingga dekat. Tiba-tiba, suasana langit berubah menjadi gelap dari sebelumnya, seperti sudah hampir malam. "Cepet woi, kalau sampai malam kita tetap di sini, kita nggak akan bisa pulang." Rian berteriak memberitahu mereka.
Tapi setelah jauh berkendara, mereka tak kunjung menemukan gerbang yang tadi mereka lewati. Entah mereka tersesat atau bagaimana, mereka pun tak mengerti pada saat itu. Anjing-anjing yang dari tadi mengejarnya juga tiba-tiba menghilang. Mereka pun berniat menepi sebentar dan bingung harus kemana. Mereka sangat panik dan menyalahkan satu sama lain. Rian pun tiba-tiba teringat akan jimat yang diberikan oleh nenek tadi. Nenek itu berkata, jimat itu harus dia makan agar bisa keluar dari tempat itu. Rian dengan segera mengeluarkan dan menelannya. Teman-temannya pun kebingungan apa yang Rian lakukan, tapi dia hanya diam, tetap melanjutkan ritual itu. Saat Rian menelan jimat itu, tiba-tiba kepalanya pusing dan langsung muntah-muntah. Mereka semua panik melihatnya. Setelah sekian lama, semua berangsur membaik. Tiba-tiba, ia melihat seekor burung enggang hinggap di atas pohon. Dan ketika melihat burung itu, entah kenapa, Rian merasa mempunyai perasaan bahwa burung itu yang akan menuntun mereka keluar dari sini. Tiba-tiba terdengar suara seperti kuntilanak yang sangat kencang. Sontak mereka semua pun panik. Tapi Rian masih saja mengamati burung enggang yang dari tadi hinggap di pohon. Seketika Rian pun melihat burung itu terbang dan berkata, "Cepat ikutin burung itu." Rian berteriak menyuruh pergi mengikuti kemana arah perginya burung itu. Mereka pun bergegas berjalan dengan mengikuti kemana arah burung itu pergi. Di sepanjang perjalanan, Rian banyak sekali melihat hal-hal aneh, seperti melihat banyak sekali pocong yang berdiri di pinggir jalan. Dan pocong itu bukan pocong biasa, karena ukurannya lebih besar dari pocong yang normal. Selain itu, Rian juga melihat banyak kuntilanak yang bertengger di atas pohon. Dan yang lebih anehnya, hanya Rian yang bisa melihatnya, sedangkan temannya tidak bisa melihatnya. Tapi Rian berusaha untuk tegar dan tidak memberitahu temannya yang lain agar mereka tidak panik. Mereka terus mengikuti burung itu pergi sampai akhirnya perasaannya benar. Mereka akhirnya menemukan gerbang yang mereka lewati tadi. Mereka benar-benar bahagia dan menangis karena berhasil keluar dari sana. Ketika mereka berhasil menemukan gerbang, si burung enggang tadi juga langsung menghilang dengan sendirinya. Mereka terus berjalan sampai akhirnya menemukan jalan raya. Lalu mereka berniat singgah di sebuah warung makan sekaligus membeli bensin. Dan betapa kagetnya Rian ketika melihat jam dinding yang ada di warung tersebut menunjukkan jam 3 subuh. Rian dan teman-temannya sangat kaget dengan fenomena ini. Bahkan mereka ingin memastikan kepada pemilik warung. Dan ibu warung tersebut mengatakan kalau sekarang memang sudah jam 3 subuh. Jam itu benar dan tidak salah sedikit pun. Lalu mereka juga bercerita tentang desa yang barusan mereka datangi tadi. Dan menyebutkan nama desanya yang sesuai tertera di gapura. "Saya lahir dan besar di sini, tapi saya nggak pernah sama sekali mendengar nama desa itu," ucap ibu warung terheran-heran. Mendengar penjelasan itu, mereka dibuat tambah bingung dan berkata dalam hati, "Lantas desa yang kami masuki tadi itu apa? Apakah kami masuk ke desa gaib atau bagaimana?" Setelah selesai makan, mereka pun melanjutkan perjalanan pulang. Tapi sebenarnya mereka harus absensi dulu ke kantor. Sesampainya di kantor, mereka langsung mendapat teguran oleh manajernya karena pulang telat hingga larut sampai subuh. Mereka berusaha menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, tetapi manajernya tidak percaya dan menganggap semua cerita mereka bohong. Keesokan harinya, beberapa temannya langsung berhenti karena kejadian itu. Rian sempat masuk beberapa hari, tapi orang-orang yang ada di kantor malah mengejek cerita mereka. Bahkan beberapa dari mereka berusaha untuk mendatangi desa yang mereka sebutkan, tapi nyatanya mereka tidak pernah berhasil menemukan desa yang mereka cari. Karena sudah tidak kuat,
Akhirnya Rian memutuskan resign, mengikuti jejak yang lain. Cerita pun selesai. Tapi sebelum kita berpisah, gue mau infoin lagi ke Sobat Mistik Hunter. Buat lo yang punya pengalaman mistis dan mau kita bawain di segmen Radio Mistis, lo bisa kirim lewat email yang udah gue cantumin di deskripsi. Gue Irsal, menceritakan apa yang kalian tidak percaya. Sampai jumpa lagi di segmen Radio Mistis episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.